melanda rumah itu. Tiba-tiba ownernya datang ngecek. Diambil besinya, dipotong beberapa, dilihat isi dalamnya. 2, dipecat, dikeluarin. 1, seluruh proyek yang 2, dikasih yang 1. See? Apa yang saya bilang sama saudara? Enggak apa-apa. Hikmat manusia hari ini. Tapi hikmat Tuhan untuk ke depan. Amin. Bukan hanya hari ini. Saya berharap saudara berani memilih takut akan Tuhan. Saya berharap saudara berani memilih untuk sebersih-bersihnya dalam Tuhan. Saya berharap saudara berani untuk berdiri, bayar harga seberat-beratnya. I will do it. I will do it. I will do it. Di depan kamu boleh rugi. Kelihatannya. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Adik-adik muda, pacaran, sabar. Sabar. Tahan nafsumu. Tahan. Kalau nggak bisa, jangan ketemu. Tahan. Nanti kalau udah diberkati oleh pendeta, sekarang di hadapan Allah jemaat yang kudus, aku resmikan kau sebagai suami istri. Baru kamu bulan madu, mau masuk kamar sampai Tuhan datang juga silakan. Karena jangan masuk pernikahan dalam kenajisan. Pak, kami sudah terlanjur bertobat. Makanya saya bilang konseling itu penting banget. Kalau udah mau pacaran, udah mau nikah, pasangan gak mau konseling, jangan nikah. Karena di konseling jeroan-jeroannya itu dibuka, makanya 6 bulan. Ditelanjangin, dibuka, pendeta akan guncang saudara untuk gak nikah. Kenapa? Karena kalau sama pendeta aja tergoncang, apalagi sama bunyi token. Tit, 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 tit. Betul tidak? Saudara yang pernah konseling nikah sama saya sepakat. Saya bilang gini, yakin mau nikah? Yakin mau nikah? Bahkan di pemberkatan saja sebelum saya berkata ngomong gini. Masih yakin mau melanjutkan? Mereka lihat saya, jangan lihat saya, tanya, lihat pasanganmu nih. Yang 24 jam kau akan ketemu. Betul tidak? Muka mah udah gak kelihatan lagi. Ada masanya pernikahan namanya pilotok. Lampu mati, kita lihat langit-langit. Ngobrol, udah gak mukanya lagi, kita ngobrol sama otaknya. Ngobrol sama hati, kalau kita bilang sayang. Itu Pak Prabowo presiden kita kasihan. Terus dia bilang gini, bukannya masih Soeharto Pak? Kita bilang dan on amat nih orang udah Soeharto. Yang kedua, mari kita belajar soal hikmat. Yang kedua Bapak Ibu, hikmat, siapa orang di dekat kita akan membentuk hikmat kita. Makanya hikmat itu dekat dengan yang namanya the good company. Hikmat itu dekat dengan siapa teman-teman kita. Perhatikan dengan baik teman-temanmu. Bagaimana kita bisa memperoleh masa depan yang baik. Bagaimana kita bisa memperoleh masa depan yang benar. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul apa tidak? Bagaimana kita tahu Pak Presiden harus didampingi oleh menteri-menteri yang benar, betul tidak? Kita tahu raja akan menjadi raja yang disfungsional kalau para penasihatnya nggak benar. Bagaimana kita bisa punya hidup masa depan yang benar? Kalau setiap hari kita bergaul sama orang-orang yang tidak benar. Alkitab mengatakan Rasul Paulus 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang Pengkhotbah 4 ayat 9 dan ke-10, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam apa? Karena kalau mereka jatuh yang seorang apa? Tetapi wahai orang yang tidak mempunyai apa? Orang lain untuk apa Bapak Ibu? Mengangkatnya. Rasul atau Raja Salomo sedang mengajar untuk kita berinvestasi kepada pertemanan. Saudara kalau beli saham dapat dividen. Hai semuanya, hari ini Kardiosure secara resmi membuka perdagangan langsung dengan promosi yang belum pernah terjadi. Dividen. Betul?
Saudara kalau beli blue chip dapat dividen bulanan, tahunan. Saudara kalau beli dividen dapat untung. Tetapi tahukah saudara bahwa investment terbaik saudara, the very best investment you ever make in life will not be the financial one, but rather the investment made in relationship. Pertemanan. Karena kalau kamu menabur, menginvestasikan kepada pertemanan. Jadi orang yang tulus, jadi orang yang baik, jadi orang yang setia kawan. Jangan mau untungnya doang, jangan teman susah lo tinggalin. Giliran lo susah lo bilang kok gue ditinggalin. Kamu cari teman yang tulus, kamu bulus sih kadang-kadang. Kamu cari teman yang setia kawan, kamu aja gak setia kawan. Saya mau bilang sama saudara, di zaman itu ayat yang baru kita baca, Bapak Ibu, memakai konsep peperangan Romawi. Pastor Andrew bisa bantu saya. Bisa maju ke depan. Ini yang dimaksud dengan ayat yang baru kita baca Bapak Ibu dan pengkhotbah. Kalau mereka jatuh, dikatakan demikian. Tolong ada pesan Pastor. Ini pertemanan yang dimaksud oleh Tuhan. Bicara mengenai pertarungan. Saya jaga belakang dia. Dia jaga belakang saya. Maka dalam beberapa peperangan model konsep seperti ini gak bisa diterobos. Karena saling melindungi back to back. Makanya istilah zaman sekarang bilang watch my back ya. Gak ngerti Inggris. Saya mulai berat khotbah di sini nih. Dikatakan demikian. Akan lucu kalau yang ini begini. Bicara makanya izin saya ngomong ini. Pernikahan juga seperti ini. Gak boleh suami ngomongin istri. Gak boleh istri ngomongin suami. Gak boleh jelekin. Pak, kalau kamu udah menikah 20 tahun dan kamu masih gak suka sama istrimu. Salahkan dirimu. Jangan salahkan orang lain. Karena berarti kamu gagal mengelola istrimu 20 tahun. Kalau kamu gak suka sama suami udah menikah 20 tahun. Salahkan dirimu. Berarti kamu gak bisa menolong dia. Seperti ini. Makanya bayangin kalau pernikahan itu seperti yang namanya bulu tangkis ganda campuran. Bisa kebayang gak kalau yang belakang bola datang disemes ke depan. Mampus lo. Makanya bener, lo kok gue disemes? Gue gak suka sama lo. Betul gak? Saya selalu bilang sama saudara. Thank you Pastor Andrew. Bapak Ibu, pertemanan nggak melulu merusak atau nggak merusak. Tapi gini, kamu udah temenan puluhan tahun, kamu cek, gue makin maju nggak di situ. Saya nggak nyuruh saudara ninggalin pertemanan saudara, tapi Alkitab bilang Amsal 27 ayat yang ke-17 bilang demikian, besi menajamkan besi. Orang karena pertemanan meminta kita untuk apa? Sharpen, ditajemin. Alkitab bilang Amsal 13 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Amsal 13 ayat yang ke-20. 3, 2 ya. Siapa menjadi, tapi siapa berteman dengan orang apa? Orang bebal menjadi apa? Malang. Kalau kamu yang paling pinter di lingkunganmu, find another group. Kita kan seneng kan kalau di lingkungan kita paling pinter kan. Karena berarti kamu gak bisa belajar apa-apa dari situ. Cari di lingkungan kamu paling on. Betul apa tidak? Karena kamu banyak belajar. Awalnya bodoh, tapi lama-kelamaan jadi pintar. Betul tidak? Awalnya gak ngerti apa-apa, lama-kelamaan jadi. Kemarin saya pelayanan di Malang. Saudara gak nanya, saya kasih tahu. Saya pelayanan di Malang. Ulang tahun gereja 37 tahun. Saya dari rumah saya bilang sama istri saya, gue akan tanya ini gembala. Dia jadi gembala 37 tahun. Saya jujur sama saudara, pertama kali kami mulai gereja ini, saya ngerasa I'm so stupid. Saya gak ngerti apa-apa. Saya memang lama jadi pengurus di tempat saya melayani sebelumnya. Tapi kan beda sekarang. Saya raja terakhir kata orang gitu. Last man standing. Makanya saya banyak tanya sama orang. Jadi ketika saya selesai pulang, gembala tanya, Pak mau makan apa mau di hotel? Saya bilang saya mau makan.
Oke Pak, makan. 1 jam pertama saya nggak makan. Saya ngantuk tapi saya dengerin dia. Saya nanya sama dia, saya bilang gini, Pak Gembala, apa pengalaman paling menyakitkan jadi gembala? Udah cerita, oh Pak Pendeta, people come and go. Diomongin orang, ditusuk orang dari belakang. Saya dengerin, gimana caranya Pak Gembala menghadapi itu? Ya pandang Tuhan aja Pak Pendeta. Udahlah Tuhan panggil, Tuhan perlengkapi. Oh ya udah. Saya tanya lagi, Pak Gembala, selama jadi gembala 37 tahun. Apa tantangan terbesar dari gereja ini? Oh iya Pak Pendeta, kami dulu pernah dituntut hukum. Siapa yang nuntut? Adik ipar kami. Nuntut hukum. Kami diusir dari gereja yang lama, suruh cari. Kami minta 6 bulan waktu tambahan. Adik ipar kami bilang, enggak, 2 minggu harus keluar. Kami muter cari tempat, tapi itulah Tuhan Pak Pendeta. Kenapa? Tuhan kalau panggil kita jadi gembala, Tuhan pasti tolong. Saya amin-amin kan karena bukan saudara kan. Makanya amin, amin. Saya muter Pak Gembala, saya Pak Pendeta saya muter. Tuhan baik loh. Saya bilang kenapa baik? Saya dapat tempat. Tempat sebelumnya 2.500. Depan kebuka, belakang kebuka. 2 jalan. Diusir dari situ. Tempat kedua 2.500. Depan kebuka, belakang kebuka. Dulu beli 11 miliar dia bilang. Sekarang Pak Pendeta sudah 120 miliar. Saya ngucap syukur Tuhan usir dari situ. Coba kalau gak diusir. Kita jadi ngontrak terus. Jadi diusir. Pak Gembala kadang-kadang diusir itu berkat. Saya bingung mau bilang amin, mau apa ini. Kalau gue amin tadi usir. Sampai jam 12 istri saya udah giniin kaki saya. Dia udah WA saya, sayang. Tapi saya tahu. Kamu tuh harus duduk di meja makan sama orang yang bikin kamu gini deh. Oh gitu. Oh, yang kamu ngerasa kayak bodoh gitu kan? Oh iya bener deh. Aduh baru tahu saya. Ada kalanya kamu ngajar. Tapi jangan kamu terus yang ngajar. Kamu perlu cari lingkungan yang kamu tuh kayak. Oh gitu. Oh iya. Saya gak bilang saudara gak boleh temenan lagi sama orang yang kurang pintar. Tapi investasilah sama pertemanan. Investasilah sama pergaulan. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kok kerinduanku church 1,5 tahun kayak udah gereja puluhan tahun? Apa rahasianya? Saya bilang Royco. Sama tau gak apa rahasianya? Pasti anugerah. Tapi semua leader di gereja ini teman saya. Teman. Mereka teman saya dari dulu. Dan pertemanan itu tidak dipupuk 1-2 hari. Pertemanan itu dipupuk puluhan tahun. Mama saya ngajar, kalau ketemu orang senyum. Kalau udah ditolongin bilang makasih. Kalau keluar gereja buka kaca, lambain tangan. Bilang hai, makasih ya, happy Sunday ya. Itu jemaat pasti happy. Kalau pendetanya lambain tangan. Kalau sama jemaat harus ngelayanin senyum. Makanya ketika pertama kali kami memulai kerinduanku church dalam anugerah Allah. Teman-teman kami pada datang. Dan bilang what can I do for you? Berapa tahun yang lalu Sapam waktu saya masih tinggal sama mama saya. Sapam datang ke rumah ngetok jam 5, jam 6. Karena kaca mobil saya kebuka. Di situ ada laptop, ada sejumlah uang. Uang yang dipinjam Menko Purbaya, 200 T ada di situ. Diam-diam jangan ngomong-ngomong. Ada uang. Ketok rumah saya, dia ngomong sama saya. Bu, mobilnya Pak Gideon kacanya kebuka. Aduh hilang dong. Tenang Bu, semalaman saya jagain. Aduh makasih ya. Saya cuma kasih berapa ratus ribu. Lo tau gak saudara? Itu dia jagain. Dijauhkan tuh mencuri kemuliaan. Saya cuma mau cerita sama saudara. Dipupuk bertahun-tahun sebelumnya. Tiap kali malam-malam keluar, masuk ke komplek rumah, dia buka itu portal.
Kita buka kaca. Set. Orang Indonesia kan jagonya basa-basi. Buka kaca. Pak, lagi ngapain? Lagi jaga. Lagi kayang Pak, kayang. Ayo mancing Pak, mancing. Ya lagi jaga lah. Basa-basi dong ya enggak? Lagi ngapain Pak? Oh sendiri. Kalau ada bola. Siapa yang menang Pak? Padahal saya nggak tahu. Siapa yang menang Pak? Ini oh iya. Dia ngomong juga nggak jelas. Saya juga nggak jelas. Tim saya tuh saksi yang suka nyetirin saya. Ada di sini restoran di Kelapa Gading yang jaga orang timur. Tuh mungkin lagi ada tuh yang jaga orang timur. Kalau mobil kami muncul keluar tuh orang timur. Orang timur. Siap Bapak Raja, siap Bapak Raja. Siap Bapak Raja, siap Bapak Raja. Kita mobil mundur padahal gampang parkir gitu udah. Terus. Padahal juga anak kecil juga tahu turun aja. Keluar, siap. Bapak Raja, siap Bapak Raja. Saya bilang berapa orang? Itu keluar tuh. Dari semak keluar semua. Jadi banyak nih saya bilang nih. Titip ya Bung, jaga. Siap Bapak Raja, siap. Masuk kita makan. Saya bilang bungkusin. Berapa? 2 aja 2. Bungkus. Kasih. Mobil kami, kalau saya pulang, mobil saya baru keluar gereja. Udah dibuka tuh portal. Ditungguin mana ini pendeta gak keluar. Ya. Saya ucap syukur istri saya punya teman-teman yang baik. Yang choir tadi di sini adik saya Ian. Itu yang di belakang tuh yang kayak ngkongkoh pik. Teman saya pelayanan dari saya tahun 2003. Namanya Hendra. Nama lengkapnya Hendra Ciputra. Kita pernah pelayanan di Ciputra. Dikasih KTP. Cepat gak? Saya punya anak ke Ciputra. Dikasih KTP. Oh maaf. Saya colek, lu beneran? Bohong bang. Itu dulu banget. Yang main keyboard nih. Adik saya, Winner Pasaribu. Pengacara, adik saya. Nih, di depan siapa ya? Gue juga gak tahu deh. Kamu siapa sih? Adik saya. Belakang ada pengacara, abang. Saya selalu bilang, tabur yang baik. Ketemu orang, hai. Kamu gak pernah tahu loh kapan kamu butuh. Jangan butuh baru baik. Orang bilang ada maunya loh. Lalu ada maunya kan makanya baru baik. No, dari sekarang. Keluar nih. Langsung, siap Bapak Raja. Saya duit kan loh. Iya. Setuju gak orang kecil kalau hatinya udah kena, uang udah gak dipikirin. Tapi orang kecil, kalau udah tersinggung sama kita kasih uang juga, dia gak mau. Betul tidak? Kita suka remehin orang kecil, padahal kadang-kadang mereka lebih berintegritas dari orang besar. Apa maksud saya? Show me your friend, and I will show you your future. Dalam Markus 2:1 dan 5 ada seorang lumpuh. Alkitab saya bilang 4 orang temannya datang